yang paling penting dari ngedesain? Kalau desain, menurut saya yang penting itu Belum nonton, jangan lupa klik subscribe. Sobat Ngopi Ngoding, kita ketemu dalam acara ngopi. Kali ini kita kedatangan Mas Kurniawan Nugraha. Beliau adalah profesional UI UX designer. Kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama beliau. Kita sapa dulu. Mas Kurniawan. Hai, halo. halo, halo Pak Dimas. Eh, Mau nanya dulu nih, ini dulu backgroundnya bukan UI UX designer, tahu saya kan ya? Iya, Ya. dulu tuh pertama kali sekolah itu di jurusan desain grafis. Habis itu D3, terus nerusin S1-nya jurusannya DKV gitu. Oke, itu waktu eh, kuliah berarti memang bukan UI UX spesifik, jadi desain aja gitu ya, desainer aja, Iya, ya, desain kebanyakan sih, grafis. kebanyakan Hmm. ininya DKV untuk mata mata apa ya jurusannya. Karena jurusan UI UX tahu saya sih belum ada. Belum ada ya. Tapi kebanyakan yang kalau kursus gitu ada udah buka Hmm. sih. Terus kerja pertama kali itu waktu masih kuliah. Kerja pertama kali ya, bener pas kuliah itu sih kerjanya bisa dibilang internship ya, tapi kerja juga lah itu. Jadi cuma 3 bulan. Pertama itu di Dotugo, itu adalah digital agency sekitar akhir tahun 2013. Terus ya karena internship cuma 3 bulan, tapi dari 3 bulan itu lumayan dapat pengalaman sih untuk branding dan desain aplikasi. Dari berarti awalnya dari agensi dulu ya, Iya, malah dari agensi. agensi. Hmm. Karena tahun-tahun segitu kayaknya lagi nge-hype tuh agensi. Jadi kayak startup juga masih belum mulai gitu-gitu atau belum banyak menjamur seperti sekarang. 2013 itu ya. Ya, Semester berapa itu? semester karena D3 itu berarti semester 5. Semester Karena 5. kan D3 cuma sampai semester 6 ya, berarti itu benar semester 5. Buat sobat ngoding, kuliah semester 5 udah bisa nyambi kerja. Nah, awali dengan freelance dulu. Oke, terus desain yang pertama kali dibuat apaan, Mas Kurniawan? Desain pertama kali kalau untuk pas kerja ya, jadi yang pas di Dotugo itu pertama kali bikin desain aplikasi malah. Jadi dia digital agency, tapi kliennya tuh mau bikin aplikasi. Itu pertama tuh namanya Quran Ways. Jadi itu semacam widget smartphone yang menampilkan ayat-ayat Al-Quran yang relate gitu untuk sehari-hari. Jadi ada pengaturan jamnya setiap hari, jam berapa muncul widget ayat gitu. Pokoknya yang relate lah. Jadi Iya. pertanyaannya sih sebenarnya gimana bisa kenal UI UX itu sebetulnya. Berarti pada waktu pertama emang udah mulai kenal sedikit tentang UI UX ya. Boleh diceritain, Mas Kurniawan? Kalau kenal UI UX itu kira-kira antara rentang waktu 3 sampai 5 tahun yang lalu. Jadi dulunya saya kira tuh cuma interface desain aja. Nah, yang untuk Quran West tuh kirain cuma ngedesain interface desain aplikasinya. eh karena untuk profesi ini kan emang baru berkembang ya UI UX. Hmm. Jadi UI sendiri juga kepecah jadi beberapa bagian kan, seperti visual design, terus ada interface design, ada grafis, ada iconografi. Sementara UX sendiri itu lebih banyak lagi. Salah satunya user research, concepting, wireframing, prototyping, user evaluation, dan lain-lain deh. Jadi ya nggak ngerasa itu sih apa kenal UX tuh nggak berasa, jadi kayak jalan aja gitu. Tapi ada perbedaan yang ini nggak, yang fundamental nggak antara desain yang dipelajarin awal-awal gitu di kuliahan sama yang ketika terjun, oh ini sebenarnya UI UX nih, gini ada perbedaan yang Eh, Kayaknya sih karena basicnya layout, kalau UI itu user interface,
Jadi kalau dari kuliah sih dapat mata kuliah layouting juga, jadi masuk sih. Kalau untuk basic desain grafis itu masuk ke interface gitu. Tapi kalau untuk UX sendiri, user experience itu kayaknya perlu pengalaman. Gitu. Baik desain yang apa yang dulu pernah dipelajarin itu bukan UI UX sama yang sekarang UI UX. Apa sih yang paling penting dari ngedesain? Kalau desain, menurut saya yang penting itu apa yang ingin di-solve. Jadi kita harus tahu dulu masalahnya apa, atau apa yang mau diraih dengan desain tersebut. Selain itu, kita coba bikin desainnya, terus kalau bisa bikinnya beberapa iterasi desain atau beberapa alternatif gitu. Lalu kita research apakah desain yang kita buat sudah solving the problem atau belum. Oh iya, seringkali saya tuh kayak ngerasa mentok gitu, nggak ada inspirasi atau lagi nggak mood kan kalau untuk ngedesain. Tipsnya tuh kalau buat teman-teman ngopi ngoding, coba untuk istirahat dulu. Kalau misalnya mentok atau nggak ada inspirasi atau lagi nggak mood, itu coba aja istirahat dulu, ngopi dulu, kan ngopi ngoding nih, ngopi dulu, atau take nap dulu biar fresh. Atau bisa juga cari-cari inspirasi dulu gitu, atau dan lain-lain lah. Itu kalian sendiri kan yang ngalamin. Nah, itu kok itu normal kok asalkan jangan keterusan. Misalnya sampai ketiduran gitu full seharian atau ngopinya eh, malah malah sama temen-temen ngopinya lama gitu. Sebetulnya belajar desain itu bisa nggak sih otodidak atau harus ada mentor atau inspirasi dalam ngedesain? Wah, bagus juga nih. Karena otodidak tuh bisa banget. Malah saya aja mulai sendiri kan untuk yang UI UX ini mempelajari sendiri. Karena sekolahnya setahu saya emang nggak ada yang khusus mempelajari UI UX gitu, kayak di kampus-kampus mana gitu. Tapi bagi saya mentor itu perlu. Jadi di samping harus lebih banyak explore sendiri, karena dari mentor saya dapat banyak banget referensi sih gitu. Untuk yang otodidak, saya ada 4 kutipan. Yang pertama tuh jangan minder, bulatkan tekad dan keyakinan bahwa semua bisa dipelajari. Terus yang kedua, semua desainer awalnya emang payah. Saya juga awalnya emang payah. Nggak ada yang langsung jago. Dan itu wajar. Jangan pernah berhenti mencoba. Terus yang ketiga, terus belajar, jangan mudah puas sama hasil yang sudah dicapai. Ingat, pokoknya nggak peduli seberapa bagus kalian, akan selalu ada jutaan yang lebih bagus dari kalian gitu. Jadi jangan jangan apa jangan mudah puas sama hasil yang udah dicapai. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan baper. Belajar ngendalin ego dan mood. Karena kritikan itu perlu, selalu tanya pendapat orang lain mengenai desain kalian, tapi jangan terlalu diambil hati kalau misalnya kritikannya pedes. Itu sih. Wih, bagus banget nih, luar biasa jawabannya. Ada hal yang paling nggak enak selama jadi desainer, terus bagaimana mensiasati hal yang nggak enak itu? Yang nggak enak ya apa ya? Pokoknya kalau saya sih desain sebagai hobi juga sih sulit kalau ditanya yang nggak enak ya. Tapi kayaknya kalau yang nggak enak itu toolsnya mahal-mahal deh. Toolsnya mahal-mahal tuh nggak enak. Pokoknya uh, untuk cara menyiasatinya cari yang gratisan. Tapi jangan yang ngebajak juga, banyak tools yang nggak kalah dari yang berbayar kok. Kayak saya untuk bikin UI aplikasi itu sekarang pakainya Figma karena itu gratis kan. Terus ya banyak sih, yang lain-lain juga banyak yang gratis yang bagus juga. Oke, tadi desain adalah hobi. Ada hobi lain nggak selain desain? Hobi lain sebenarnya sih futsal, cuman udah 3 bulan ini, atau olahraga lah pokoknya. 3 bulan ini kan nggak bisa keluar, ya olahraga di rumah, nggak bisa futsalan kan kalau di rumah.
palingan ngapain ya, olahraga di rumah tuh, skipping lah yang bisa Oh, ini menarik. gitu. Berarti selama COVID udah nggak main futsal. Iya, Terus susah. ada pengaruh nggak COVID ini dengan eh, sangat berpengaruh banget atau masih biasa aja gitu untuk profesi yang dijalanin? Berpengaruh apa enggak ya? Untuk profesi sih sebenarnya enggak, karena desain enaknya bisa dikerjain di mana-mana kan, apalagi kalau apa? Kalau gratis gitu untuk toolsnya, jadi nggak selalu di kantor yang di PC aja gitu. Nah, untuk desain kan bisa, kalau pakai Figma apalagi, bisa dibuka di web juga kan, di apa, tampilan di Chrome gitu-gitu. Nah, kenapa kenapa kalau menurut saya, kalau saya pribadi nggak berpengaruh, karena emang dari orangnya sendiri introvert, jadi nggak nggak suka keluar-keluar gitu, jadi nggak ngaruh sih untuk COVID gitu, karena jarang keluar. Kita ke segmen berikutnya yaitu foto bicara. Oke, Oke, foto ini kondisinya lagi dulu di kantor campaign. Jadi ini ini sebenarnya apa ya? Ini lagi kayak ngerayain tim gitu deh, bareng-bareng gitu, lagi ada anniversary tim. Tapi eh, di samping itu saya ada cerita di kaca ini gitu. Dulu saya pernah bikin iterasi UI aplikasi untuk campaign, itu udah sampai full, menuhin kaca ini kayak gini lah, uh, apa isinya gitu. Bikin flow sampai full, sampai dari ujung sampai ujung, tapi setelah didiskusikan, terus dipikirkan sama tim bareng-bareng, akhirnya nggak di launch juga, nggak digunakan gitu. Udah bikin sebanyak se flow-nya tuh sepanjang itu, selengkap itu gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu bisa dapat pengalaman banyak dari situ sih gitu. oke. Nah, kita akan lanjut ke gambar kedua. Itu ini. Oke. Oke, ini udah jadi UI UX designer, terus dulu tuh dari tim, ada mau ikut acara di namanya Google Develop, yang apa, pokoknya namanya Progressive Web PWA. App, itu lagi in-innya tuh dulu. Jadi kayak Twitter, Facebook itu pada pakai PWA biar memper apa ya, kayak memperkecil ukuran aplikasinya gitu. Jadi nggak pakai aplikasi, tapi pakai Web Light. web ya itu. Nah, coba mau ikutan ke situ, ke Google Developer, ternyata ilmunya banyak banget. Jadi kalau kalau ada acara-acara kayak gini, mending teman-teman ngopi ngoding coba ikutan aja gitu, coba daftar. Karena di sini ngebahas, nggak cuma ngebahas tentang yang IT-nya gitu, tapi ada untuk UI-nya juga. Pokoknya lengkap deh, kalau misalnya ada acara-acara gini ikut aja. Nah, ini dapat dapat pengalaman juga banyak di sini, kenal sama ahli-ahli, atau pokoknya yang jago-jagonya deh di sini juga gitu. Pokoknya kalau ada acara kayak gini lagi, kalau dari saya sih saya pengen banget ikut lagi gitu. Yang pokoknya yang dari luar deh, kayak Google, terus ada lagi kalau untuk IT kan ada AWS juga yang sering tuh ngadain gitu-gitu. Oke. Nah, ini ada gambar yang ketiga. Nah, silakan diceritakan ini. Nah ini yang pas kerja pertama kali nih. Ini lagi di Dotugo, terus ini bikin studio mini di kantor juga. Terus saya lagi ngerjain
project branding namanya Lebay, warung Lebay, lele bebek ayam. Jadi jadi nge-branding full sampai ke foto-fotonya juga ikut di branding juga gitu, untuk ikut di produce juga sama tim gitu. Ini pengalaman kerja pertama kali, jadi dapat ilmunya banyak. Kalau ada yang intern gitu, mending coba cari yang kamu suka aja sih, yang kalian suka. Misalnya emang banyak yang minat ke UI atau UX, nah carinya perusahaan atau startup yang ke arah situ. Jadi lebih banyak dapat pengalamannya yang lengkap gitu, yang bagus-bagus gitu. Oke. Cuma ada 3 pertanyaan sih. Futsal Banyak atau banget. ngedesain? Futsal atau ngedesain? Kayaknya sih ngedesain deh, soalnya ngasilin duit. Money oriented ya. Oke. Money Yang oriented. kedua, keluarga atau pekerjaan? Nah, kalau ini ya agak susah sih. Di samping harus money oriented, tapi keluarga sih kayaknya. Keluarga. Permintaan klien atau idealis? Waduh. Kalau saya sih permintaan klien sih. Kalau idealis tuh lebih ke seniman mungkin, karena saya desainer, lebih ke permintaan klien. Oke. Terakhir, mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada sobat ngopi ngoding sekalian yang mau memulai belajar UI UX atau mau memulai karir di bidang ini. Silakan. Paling saya recap dari yang tadi aja, yang kutipan. Pertama tuh jangan minder, yang bisa dipelajari semuanya pelajarin aja. Kalau misalnya butuh modul, itu banyak kok untuk belajar UI UX tuh, kayak di Medium gitu-gitu. Cari aja dengan cari aja UI UX gitu. Itu di Medium banyak kok yang bisa dipelajari. Terus yang kedua, ya itu emang di awal-awal kita emang payah, tapi itu wajar sih. Terus jangan berhenti mencoba. Terus yang ketiga, terus belajar, terus jangan mudah puas sama hasil yang udah dicapai atau yang udah diraih gitu. Terus yang keempat tuh pokoknya jangan pernah baper. Itu deh, itu doang yang pesannya. Oke, Mas Kur, terima kasih untuk waktu dan Sama-sama. kesempatannya hari ini. Sempat ngopi ngoding kalian sekalian. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.